Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kabarnya anak soleh solihah? Pak Yaki doakan semoga senantiasa pada jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, ikuti Pak Yaki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pelajaran kali ini, pelajaran kelas 3, anak soleh solihah bisa membuka buku paketnya pada halaman 6 ya. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW bisa dibaca terlebih dahulu di rumah ya. Nanti untuk kolom-kolomnya bisa diisi sendiri ya. Masih dengan pelajaran yang sebelumnya, Nabi Muhammad SAW panutanku. Yang kemarin poin A yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad, dan sekarang adalah yang poin B yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah contoh pribadi yang mandiri ya. Sejak kecil beliau sudah bisa hidup mandiri ya. Bapak beliau Abdullah ya sudah meninggal ketika Nabi Muhammad lahir. Kemudian Siti Aminah ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman. Ya, di situ jadi yang mengasuh Nabi Muhammad itu bukan ibunya sendiri ya. Bukan orang tua karena sudah meninggal. Jadi yang mengasuh Nabi Muhammad itu ketika setelah umur 6 tahun, setelah ibunya wafat, beliau diasuh oleh Ummu Aiman. Kemudian pada saat usia remaja, beliau ikut pamannya berdagang bersama paman Abu Thalib. Berdagang itu sampai keluar kota ya. Jadi Nabi adalah figur yang mandiri, pekerja keras ya. Sudah mandiri, ikut bekerja dengan pamannya Abu Thalib, dan beliau rajin menabung, sabar bekerja keras untuk kemandirian hidupnya. Jadi di sini yang bisa kita lihat dari sikap Nabi Muhammad ini, yang kita bisa panuti atau kita contoh yaitu sikap mandiri. Perbedaan orang mandiri dengan orang yang tidak mandiri ya. Orang mandiri itu tidak menyusahkan orang lain. Orang mandiri suka membantu orang lain. Berlawanan dengan sikap manja. Jadi lawan dari sikap mandiri adalah sikap manja. Kalau anak manja sukanya menyusahkan orang lain, sedangkan anak yang mandiri suka membantu orang lain. Anak manja dijauhi teman karena dia menyusahkan, jadi temannya sedikit. Sedangkan anak yang mandiri temannya banyak karena dia sering membantu orang lain. Kemudian anak yang mandiri selalu rajin berbakti pada orang tua, membantu orang tua, membersihkan rumah, ya, mengikut menyapu, mengepel, kemudian apapun pekerjaan orang tua dibantu oleh anak yang mandiri. Kebalikan dengan anak manja. Ketika anak manja, ya, sifatnya menyusahkan orang lain, ya, bermalas-malasan di rumah, ya. Tidak mau membantu orang tua, bahkan marah-marah sama orang tua, ya, begitu. Jadi di sini yang bisa kita ambil dari contoh sikap Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah pribadi yang mandiri, bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari supaya senantiasa mandiri juga.
tugas. Diharapkan nanti di rumah rajin bantu orang tua, rajin mandiri, belajar sendiri, bisa, tidak perlu menunggu diperintah sama orang tua, tidak perlu nunggu ada tugas dari Pak Yaki. Bukunya bisa dibaca, ya, dibaca sendiri. Yang ada di buku paket sementara dikerjakan, nanti kalau ada tugas tambah dikerjakan lagi, ya. Nah, walaupun sekolah ini masih daring, belum berangkat, tapi di rumah harus tetap semangat, mandiri, belajar sendiri, ya. Harus tetap sabar, maaf, ya, pekerja keras, ya. Nah, sikap mandiri seperti itu. Setelah menyimak atau menyaksikan atau menonton video penjelasan Pak Yaki mengenai pembelajaran sikap mandiri Nabi Muhammad SAW, nanti anak soleh solehah bisa melihat soal yang sudah Pak Yaki rekam dalam video. Setelah ini nanti dikerjakan di buku tugas, ditulisi tugas 2, ya, ditulis soalnya sama jawabannya di buku tugas, ya. Demikianlah anak soleh solihah apa yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin Allahumma amin. Kita baca alhamdulillah bersama-sama, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam Pak Yaki menyampaikan, ya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa WA ke Pak Yaki atau ditulis dulu, nanti ketika ada kesempatan untuk bertatap muka nanti bisa ditanyakan langsung pada Pak Yaki, ya. Baik, demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.